Bisa. Baik, pada perancangan sistem ini kami menggunakan metode SDLC Waterfall. Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, tahapan pertama adalah requirement analysis, yaitu proses mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Lalu tahapan kedua adalah sistem desain, yaitu membuat rancangan sistem seperti arsitektur, sistem UML, dan struktur data. Lalu tahap ketiga, implementation, yaitu proses pembangunan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan testing untuk memastikan fungsi-fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Dan tahap terakhir adalah maintenance, yaitu pemeliharaan sistem apabila nantinya ditemukan kesalahan. Metode waterfall dipilih karena kebutuhan sistem yang dirancang sudah cukup jelas sejak awal sehingga tidak memerlukan perubahan yang terlalu sering selama proses pengembangan. Selain itu, metode ini sangat cocok digunakan dalam proyek akademik karena memiliki tahapan yang terstruktur dan mudah
didokumentasikan. Dengan adanya tahapan yang jelas, proses analisis dan perancangan sistem dapat dilakukan secara lebih sistematis. Setelah menentukan metode pengembangan yang digunakan, selanjutnya kami mengidentifikasi aktor atau pengguna yang terlibat dalam sistem antrian klinik ini. Selanjutnya di sini ada identifikasi aktor sistem. Aktor adalah pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem antrian klinik. Pada sistem yang kami rancang terdapat dua aktor utama, yaitu pasien dan petugas atau admin. Pasien memiliki akses untuk melihat daftar poli, melihat daftar dokter, mengambil nomor antrian, serta melihat status antrian sedang berjalan. Sedangkan admin memiliki hak akses yang lebih luas seperti mengelola data dokter, mengelola data poli, mengelola antrian pasien, melakukan pemanggilan antrian, serta melihat laporan harian. Pembagian aktor ini dilakukan agar setiap pengguna memiliki akses sesuai dengan tugas dan kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan aktor yang telah diidentifikasi, selanjutnya kami menentukan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi. Sini ada analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fitur atau layanan yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada sistem yang kami rancang, kebutuhan fungsional meliputi kemampuan sistem untuk menampilkan daftar poli dan dokter, membuat nomor antrian secara otomatis, menampilkan status antrian, mengelola data dokter dan poli, memanggil antrian berikutnya, serta menghasilkan laporan harian. Fitur-fitur tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan dua aktor utama, yaitu pasien dan admin. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya, selain kebutuhan fungsional, terdapat juga kebutuhan non-fungsional. Yaitu sistem dirancang berbasis web agar dapat diakses dengan mudah melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Antarmuka sistem juga harus mudah digunakan oleh pasien maupun petugas klinik. Selain itu, sistem harus mampu menampilkan informasi antrian secara real time. Dari sisi keamanan, data tersimpan dalam sistem juga harus dikelola dengan baik untuk menjaga keakuratan dan kerahasiaan informasi. Analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem karena seluruh fitur dan komponen yang dikembangkan harus mengacu pada kebutuhan yang telah ditetapkan. Setelah kebutuhan sistem berhasil, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Saya menggunakan metode Moskow. Di sini adalah prioritas kebutuhan atau Moskow. Untuk menentukan prioritas kebutuhan sistem, kami menggunakan metode Moskow yang membagi kebutuhan menjadi must have, should have, could have, dan won't have. Metode Moskow digunakan untuk membantu menentukan fitur mana yang paling penting dan harus diprioritaskan. Pada kategori must have terdapat fitur-fitur utama yang wajib tersedia agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Fitur tersebut meliputi pemilihan poli, pemilihan dokter, pengambilan nomor antrian, pemanggilan antrian, dan pengelolaan data dokter. Fitur ini dianggap paling penting karena merupakan inti dari proses antrian klinik. Pada kategori should have terdapat fitur laporan harian dan status antrian secara real time. Fitur ini tidak mempengaruhi fungsi utama sistem secara langsung, namun sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan pengelolaan antrean. Pada kategori could have terdapat fitur estimasi waktu dapat meningkatkan kenyamanan pasien karena pasien dapat memperkirakan kapan antrian akan dipanggil. Sedangkan kategori one have terdapat fitur pembayaran online dan konsultasi online. Fitur tersebut sengaja tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup proyek ini karena fokus sistem yang kami rancang hanya pada proses antrian klinik. Lalu dengan adanya prioritas kebutuhan ini, pengembangan sistem dapat lebih terarah dan fokus pada fitur yang paling penting. Setelah menentukan prioritas kebutuhan sistem, selanjutnya kami menjelaskan arsitektur sistem
sebagai dasar implementasi. Di sini ada arsitektur sistem yang digunakan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu presentation layer, application layer, dan data layer. Arsitektur sistem ini menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem saling berinteraksi untuk menjalankan proses bisnis. Lapisan pertama yaitu adalah presentasi layer, yaitu bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Pada sistem ini, pengguna terdiri dari pasien dan admin yang mengakses sistem melalui web browser. Pasien menggunakan browser untuk melihat poli, melihat dokter, dan mengambil nomor antrian, sedangkan admin menggunakan browsernya untuk mengelola data serta mengatur proses antriannya. Lalu kalau lapisan kedua adalah application layer, yaitu bagian inti sistem yang berisi logika bisnis dan proses pengolahan data. Dan pada layer ini, sistem memproses permintaan pengguna seperti membuat nomor antrian, mengelola data dokter, dan mengelola data poli, serta memanggil antrean. Lapisan ketiga di sini ada data layer, yaitu database MySQL, digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem, seperti data pasien dan data dokter, data poli, dan data antrean. Dengan adanya database, seluruh informasi dapat tersimpan dengan lebih terstruktur lagi dan mudah dikelola. Dan alur sistem ini dimulai ketika pasien atau admin mengakses melalui browser. Lalu permintaan tersebut kemudian diproses oleh application layer. Lalu jika diperlukan penyimpanan atau pengambilan data, aplikasi akan berkomunikasi dengan database yaitu MySQL. Setelah proses selesai, hasilnya akan ditampilkan kepada pengguna melalui browser. Dengan arsitektur ketiga lapisan ini, sistem menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dalam proses pemeliharaan. Demikian penjelasan mengenai metode pengembangan, identifikasi kebutuhan, prioritas kebutuhan, dan arsitektur sistem yang digunakan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Randy Ramli yang akan menjelaskan pemodelan UML dan pengujian sistemnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Slide ini menunjukkan use case diagram dari sistem antrian klinik berbasis web. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem. Pada diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu pasien dan admin. Pasien merupakan pengguna yang memanfaatkan layanan sistem untuk melihat daftar poli, melihat daftar dokter, mengambil nomor antrian, serta melihat status antrian yang sedang berjalan. Sedangkan admin bertugas mengelola seluruh proses yang terjadi dalam sistem, mulai dari mengelola data dokter, mengelola data poli, mengelola antrian pasien, melakukan pemanggilan antrian, hingga melihat laporan harian. Diagram ini membantu menggambarkan batasan sistem serta hak akses yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dari diagram ini juga dapat terlihat bahwa setiap fitur yang tersedia pada sistem dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan use case diagram, kebutuhan sistem dapat divisualisasikan dengan lebih jelas sebelum masuk ke tahap perancangan proses yang lebih detail. Setelah mengetahui interaksi antar pengguna dan sistem, selanjutnya akan dijelaskan alur proses yang terjadi melalui activity diagram. Next. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi dalam sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna serta respon yang diberikan oleh sistem. Pada sisi pasien, proses dimulai ketika pasien mengakses website, kemudian melihat daftar poli yang tersedia. Setelah itu, pasien memilih poli dan dokter yang diinginkan. Sistem kemudian akan memproses data yang dimasukkan dan menghasilkan nomor antrian secara otomatis. Setelah mendapatkan nomor antrian, pasien dapat melihat status antrian yang sedang berjalan secara real time. Sedangkan
pada sisi admin, proses dimulai dengan login ke sistem. Setelah berhasil masuk, admin dapat melihat daftar antrian yang tersedia kemudian melakukan pemanggilan antrian berikutnya. Admin juga dapat mengolah data dokter, data poli, serta melihat laporan harian yang dihasilkan oleh sistem. Activity diagram ini membantu menggambarkan alur kerja sistem secara lebih rinci dibandingkan use case diagram. Dengan adanya activity diagram, proses bisnis yang terjadi pada sistem dapat dipahami dengan lebih mudah sebelum sistem diimplementasikan. Setelah mengetahui alur activity sistem, selanjutnya akan dijelaskan struktur data yang digunakan melalui kelas diagram. Next. Oke, kelas slide ini menampilkan kelas diagram dari sistem antrian klinik. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar objek yang terdapat dalam sistem. Pada sistem ini terdapat beberapa kelas utama yaitu poli, dokter antrian, dan admin. Kelas pasien digunakan untuk menyimpan data pasien yang menggunakan sistem antrian. Antrian yang dimiliki antara lain ID pasien, nama, nomor telepon, dan alamat. Sedangkan metode yang dapat pada kelas ini digunakan untuk melihat daftar poli, melihat daftar dokter, mengambil nomor antrian, serta melihat status antrian yang sedang berjalan. Karena pasien merupakan pengguna utama sistem, kelas ini memiliki hubungan langsung dengan kelas antrian. Kelas poli digunakan untuk menyimpan informasi mengenai poli yang tersedia di klinik seperti poli umum, poli gigi, atau poli anak. Antrian yang dimiliki antara lain ID poli dan nama poli. Metode yang terdapat pada kelas ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola data poli. Setiap poli dapat memiliki satu atau lebih dokter yang bertugas. Kelas dokter digunakan untuk menyimpan data dokter yang tersedia pada masing-masing poli. Atributnya meliputi ID dokter, nama dokter, spesialisasi, dan jadwal praktek. Metode yang digunakan untuk menampilkan data dokter serta mengolah informasi dokter. Kelas dokter ini memiliki hubungan dengan kelas poli karena setiap dokter ditempatkan pada poli tertentu. Lalu kelas antrian merupakan kelas utama dalam sistem karena berfungsi mengelola proses antrian pasien. Atribut yang dimiliki antrian lain, nomor antrian, tanggal antrian, dan status antrian. Metode yang terdapat pada kelas ini digunakan untuk membuat nomor antrian, memanggil antrian berikutnya, serta memperbarui status antrian. Kelas ini berhubungan dengan pasien dan dokter, karena setiap antrian dibuat oleh pasien untuk dokter yang dipilih. Selanjutnya kelas admin. Kelas admin digunakan untuk mengolah seluruh data yang terdapat dalam sistem. Atribut yang dimiliki antara lain ID admin, username, dan password. Sedangkan metode yang tersedia meliputi login, mengolah data dokter, mengolah data poli, mengolah antrian, dan melihat laporan harian. Admin bertindak sebagai pengelola sistem sehingga memiliki akses terhadap hampir seluruh data yang ada. Dengan kelas diagram, struktur data sistem dapat dirancang secara lebih terorganisir sehingga memudahkan proses implementasi database maupun pengembangan aplikasi. Setelah proses perancangan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana pengujian sistem. Next. Nah, berikutnya merupakan rancangan pengujian sistem menggunakan metode black box testing yang berfungsi pada fungsionalitas sistem dari sisi pengguna. Pada tahap ini, kami menyusun rencana pengujian menggunakan metode black box testing. Metode ini digunakan untuk menguji fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa melihat proses atau kode program yang ada di dalam sistem. Penguji dilakukan dengan memberikan input tertentu dan melihat apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh, pada skenario
BB-03, pasien melakukan pengambilan nomor antrian. Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat membuat nomor antrian secara otomatis sesuai dokter yang dipilih oleh pasien. Contoh lainnya, pada skenario nomor BB07, admin melakukan pemanggilan antrian berikutnya. Hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan nomor antrian selanjutnya sehingga pasien dapat mengetahui giliran yang sedang dipanggil. Setelah skenario pengujian disusun berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan sebelumnya, tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan black box testing, kualitas fungsional sistem dapat dievaluasi tanpa harus melihat detail implementasi program. Untuk memastikan setiap kebutuhan sistem telah memiliki pengujian yang sesuai, selanjutnya digunakan recruitment traceability metric. Next. Nah, slide ini menampilkan recruitment traceability metric atau RTM. Recruitment traceability metric digunakan untuk menghubungkan kebutuhan fungsional sistem dengan use case dan skenario penguji yang telah dibuat. Melalui tabel ini dapat dilihat bahwa setiap kebutuhan fungsional memiliki keterkaitan dengan fitur yang tersedia pada sistem serta memiliki skenario penguji yang sesuai. Sebagai contoh, kebutuhan fungsional FR03 yaitu sistem membuat nomor antrian secara otomatis. Kebutuhan ini direalisasikan melalui use case ambil antrian dan diverifikasi melalui pengujian BB03. Contoh lainnya adalah FR07 yaitu sistem memanggil antrian berikutnya. Kebutuhan tersebut direpresentasikan pada use case panggil antrian dan diuji melalui skenario BB07. Dengan adanya RTM, proses verifikasi menjadi lebih mudah karena seluruh kebutuhan sistem dapat ditelusuri sehingga tahap pengujian. Berdasarkan pemodelan UML dan rancangan pengujian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kebutuhan sistem telah berhasil diterjemahkan ke dalam bentuk perancangan yang terstruktur. Selanjutnya, presentasi akan dikembalikan kepada Saudara Muhammad Deva untuk menyampaikan kesimpulan dari perancangan sistem yang telah dilakukan.